Bayangin, di saat sebagian besar dunia masih merangkak, ada sebuah peradaban super maju di hutan belantara Mesoamerika. Mereka punya kota-kota megah, piramida menjulang, kalender akurat, dan pengetahuan astronomi yang gila sih. Tapi, yang lebih gila lagi, peradaban ini, dengan segala kemegahannya, tiba-tiba lenyap begitu saja, meninggalkan misteri yang bikin kita bertanya-tanya sampai hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan cerita fiksi, guys. Sekitar tahun 250 Masehi hingga 900 Masehi, peradaban Maya klasik mencapai puncaknya. Mereka membangun puluhan kota negara yang saling bersaing, masing-masing dengan raja, Ahau, yang mengklaim keturunan dewa. Sementara Eropa masih berada di Dark Ages, suku Maya sudah memiliki sistem penulisan hieroglif, matematika berbasis nol, dan seni yang memukau. Ini adalah era keemasan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Para Ahau, raja-raja perkasa ini, adalah pemain kunci. Ambisi mereka bukan cuma kekuasaan, tapi juga membuktikan diri sebagai penghubung antara manusia dan kosmos. Mereka berlomba-lomba membangun monumen paling tinggi, memimpin perang suci untuk merebut tawanan dan mempersembahkan darah, semua demi menjaga keseimbangan dunia dan legitimasi tahta mereka. Gila sih, tekanan untuk jadi yang terbaik itu pasti luar biasa. Tapi, di balik kemegahan itu, benih-benih kehancuran sudah mulai ditanam. Pertumbuhan populasi yang eksplosif menuntut lebih banyak lahan pertanian, terutama untuk jagung, makanan pokok mereka. Untuk membangun kota dan memenuhi kebutuhan pangan, hutan-hutan di sekitar mulai dibabat habis-habisan. Ini adalah titik awal mula masalah lingkungan yang serius, yang awalnya mungkin dianggap sepele. Deforestasi masif ini mengubah iklim lokal secara drastis. Hujan jadi jarang, kekeringan parah mulai melanda, terutama di wilayah selatan. Situasi makin tidak terkendali karena perang antar kota negara Maya juga makin brutal. Mereka bukan lagi cuma merebut wilayah atau budak, tapi juga sumber daya yang makin langka. Ini eskalasi konflik yang mematikan, di tengah alam yang mulai marah. Di tengah krisis yang makin parah, intrik dan keputusan rahasia mungkin terjadi di balik dinding istana. Apakah para Ahau malah makin fanatik, memperbanyak ritual darah dan pengorbanan manusia demi menenangkan dewa yang murka? Atau justru ada pengkhianatan dari dalam, perebutan kekuasaan saat sistem mulai goyah? Sisi gelap politik dan agama saat itu pasti penuh drama yang tak terungkap. Puncaknya, sekitar abad ke-9 Masehi, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Kota-kota besar Maya satu persatu mulai ditinggalkan. Piramida-piramida megah yang tadinya pusat kehidupan, kini sepi, perlahan ditelan kembali oleh hutan. Ini bukan kehancuran instan, tapi proses bertahap yang mengerikan. Bayangin, pusat-pusat peradaban yang berdenyut tiba-tiba jadi kota hantu, tanpa penjelasan yang jelas saat itu. Dampak langsung dari keruntuhan ini gila sih. Kelaparan merajalela karena gagal panen, penyakit menyebar dengan cepat di antara populasi yang melemah. Struktur sosial yang kompleks hancur berantakan, dan orang-orang terpaksa bermigrasi, mencari tempat baru untuk hidup. Jutaan orang tercerai-berai, meninggalkan warisan peradaban yang luar biasa, hanya untuk bertahan hidup di tengah kehancuran. Selama ini, kita sering mendengar satu penyebab tunggal, seperti kekeringan. Tapi, twist sejarahnya adalah, penelitian modern, dari analisis inti es hingga penggalian arkeologi yang lebih canggih, mengungkap fakta yang jauh lebih kompleks. Ternyata, bukan cuma satu faktor, melainkan kombinasi brutal dari kekeringan ekstrim, perang yang tak berkesudahan, eksploitasi lingkungan yang parah, dan mungkin juga penyakit menular yang tak terkontrol. Yang jarang banget diceritakan di buku sejarah sekolah.
sisi gelap peran, tangan, mereka sendiri dalam kehancuran ini. Keserakahan elit yang terus menuntut pembangunan dan pengorbanan, pengabaian terhadap kelestarian alam demi ambisi sesaat, dan konflik internal yang tidak pernah berhenti. Ini bukan cuma bencana alam, tapi juga kegagalan sistemik yang brutal akibat keputusan-keputusan manusia itu sendiri. Ternyata, manusia bisa jadi musuh terbesarnya. Meskipun peradaban klasik mereka runtuh, warisan Maya tetap hidup. Kalender mereka yang akurat, sistem matematika, dan arsitektur mereka masih bikin kita takjub. Tapi, lebih dari itu, kisah keruntuhan mereka adalah peringatan keras bagi kita hari ini. Ini tentang pentingnya keberlanjutan, bahayanya eksploitasi lingkungan berlebihan, dan konsekuensi fatal dari keserakahan dan konflik yang tak terkendali. Pelajaran dari masa lalu yang relevan banget buat masa depan kita. Jadi, misteri hilangnya peradaban Maya bukan cuma cerita kuno tentang runtuhan, tapi cerminan yang relevan banget buat zaman kita sekarang. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah peradaban maju bisa runtuh karena kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk keputusan manusia itu sendiri. Menurut kalian, pelajaran apa yang paling penting dari kisah ini yang harus kita ingat di era modern? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita sejarah seru lainnya.